Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah jalla fi 'ula ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan saya dan jamaah sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, maghfirah, taufik serta ismah, yaitu penjagaan dari Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah kembali kita dihadirkan di majelis ilmu. Majelis yang mana merupakan salah satu pengamalan dari ayat yang sering kita dengar bahwa seluruh manusia itu merugi. Innal insana lafi khusr. Dan dikecualikan dari orang-orang yang merugi tersebut 4 golongan. Illal ladzina amanu. Kecuali yang pertama adalah orang yang beriman. Dan tidak akan terwujud iman yang benar kecuali di atas ilmu yang benar. Ya, maka tatkala menyebutkan dalil tentang kewajiban berilmu, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ayat ini. Karena tidak mungkin terwujud iman yang benar kecuali dengan ilmu. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Yang kedua, beramal soleh. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqq. Dan ini juga yang sedang kita lakukan, yaitu kita saling menasehati di dalam al-haq. Wa tawassaw bis sabr. Dan yang keempat, saling menasehati dalam kesabaran. Maka ini adalah perkara yang diwajibkan bagi seorang mukmin, yaitu untuk berilmu, beramal dengan apa yang telah dia ketahui, ya. Kemudian dia hendaknya berdakwah, dan yang keempat, as-sabru 'alal adzafi, bersabar di atas gangguan yang ada di dalam dakwah yang dia lakukan. Karena pasti dakwah ini akan mendapatkan gangguan. Maka kita di samping berusaha menyempurnakan diri kita, kita harus berusaha untuk menyempurnakan orang lain. Karena di dalam Islam tidak ada istilahnya kita itu bisa sempurna hanya dengan memperhatikan diri tapi mengabaikan kesempurnaan orang lain. Kita hanya bisa meraih kesempurnaan dengan berusaha menyempurnakan orang lain. Maka itu disebutkan, ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seorang akan meraih, ya, kesempurnaan iman. Tidaklah seorang dikatakan beriman dengan iman yang sempurna. Kecuali apa? Hatta yuhibba, sampai dia mencintai untuk saudaranya kebaikan, sebagaimana dia menginginkan kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Maka kalau dia ingin bisa memahami tauhid, ingin bisa memahami rincian perkara-perkara yang merupakan bentuk tahqiq atau pemurnian kepada tauhid, bagaimana bentuk-bentuk pemurnian tauhid, penjagaan kepada tauhid, ya, yaitu dengan menutup segala celah, segala pintu yang bisa mengantarkan kepada berkurangnya atau rusaknya ketauhidan. Maka dia berusaha mengetahui berbagai perkara yang bermanfaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kepada apa yang bermanfaat bagimu. Dan yang paling bermanfaat bagi seorang mukmin diantaranya adalah ilmu. Bagaimana tidak? Dengan ilmu ini menjadi tanda, menjadi alamat bahwa seorang dikehendaki kebaikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah telah inginkan kebaikan atasnya, apa cirinya? Apa alamatnya?
yufaqihu fid din, difahamkan di dalam perkara agama. Ya. Maka seorang tatkala dia berusaha untuk menyempurnakan dirinya, itu tidak akan bisa terjadi kecuali dia berusaha untuk menyempurnakan orang lain. Sebagaimana dia ingin tahu apa saja yang bisa membahayakan ketauhidannya berupa kesyirikan dan berbagai turunannya dan rinciannya, dia pun tidak mau kalau orang lain jahil, bodoh terhadap perkara-perkara yang berbahaya ini. Sebagaimana dia tidak mau jatuh ke dalam kesyirikan, baik secara sadar maupun tidak sadar, dia juga tidak rela kalau saudaranya terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka tidak lain kita hadir di sini adalah untuk saling berwasiat ya di dalam kebenaran. Dan kenapa diharuskan untuk bersabar? Wa tawasau bis sabr. Karena pasti orang yang menempuh jalan ini akan mendapatkan gangguan. Makanya disuruh bersabar. Bersabar. Ya. Wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaih. Ya. Hendaklah kamu perintahkan keluargamu untuk sholat. Ini artinya mendakwahkan keluarga kita untuk menegakkan sholat. Istri kita, anak kita, orang-orang yang terdekat dari lingkungan kita, kakak, adik, ya, kerabat, dan kita disuruh untuk senantiasa bersabar. Karena pasti di dalam dakwah tersebut ada gangguan, ada hal yang tidak mengenakan, ya, baik penolakan secara langsung atau tidak langsung, baik penolakan secara halus maupun penolakan terang-terangan. Dan manusia terkait dengan bergaul dan berinteraksi dengan orang ada beberapa macam. Benar, kita harus bersemangat mendakwahi orang, tapi kita pun harus memperhatikan tipe manakah kita. Apakah kita adalah orang yang mampu mempengaruhi dan tidak bisa dipengaruhi? Ya. Ada juga orang mampu mempengaruhi dan bisa dipengaruhi. Ya. Ada orang tidak bisa mempengaruhi tapi tidak bisa dipengaruhi. Yang paling sedikit manfaatnya, ya, tidak bisa mempengaruhi dan mudah dipengaruhi. Maka ketika kita bersemangat untuk berdakwah, kita harus melihat diri kita. Ya. Apakah ketika kita berinteraksi dengan orang, kita akan mewarnai atau diwarnai? Ya, seorang misalnya baru saja berusaha untuk berhijrah, yaitu dengan meninggalkan segala yang Allah Ta'ala larang, dan dia beralih kepada perkara-perkara yang diperintahkan dan dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dia harus melihat, apakah tatkala dia mengajak teman-temannya, dia bisa mengajak mereka, atau justru dia yang terbawa? Ya. Maka dari itu seorang harus mengetahui kadar dirinya. Sebagaimana perkataan Umar bin Abdul Aziz, rahimallahu mra'an, ya, ya'rif qadra nafsih, au kama qala. Semoga Allah merahmati seorang yang mengetahui kadar dirinya. Maka semangat kita untuk berdakwah ini adalah semangat yang baik. Tapi harus terus-menerus kita barengi dengan ilmu. Ya. Al-ilmu qoblal qawli wal amal. Itu ilmu sebelum berucap dan beramal. Ya. Karena barang siapa yang beramal, berdakwah tanpa ilmu, maka apa yang dia rusak akan lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki. Ya, dia ingin melakukan kebaikan, tetapi yang terjadi adalah sebaliknya. Maka dari itu di zaman Nabi SAW pernah ada seorang ditimpa luka di kepalanya. Lalu dia bertanya kepada sahabatnya, apa yang harus saya lakukan? Sementara orang yang kepalanya luka ini, dia dalam kondisi junub. Ya, dan pada waktu itu kondisinya sedang sangat dingin. Dan dinginnya di Arab tidak seperti di kita, ya. Bibir bisa sampai pecah-pecah, kaki juga seperti itu. Ya, dan kadang kalau memegang tembok itu kadang seperti apa? Seperti lengket kadang-kadang. Atau kalau kita menaruh air di atas piring, sedikit air, paginya itu apa? Seperti membeku. Ya, dinginnya kota Bandung saja kadang sudah membuat kaki kita belah-belah. Nah, lalu diberitakan oleh sahabatnya ini, kamu junub, maka kamu harus mandi. Padahal ada luka di kepalanya. Apa yang terjadi pada orang ini? Orang ini pun mati. Dan berita ini sampai kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW marah. Nabi SAW mengingkari. Maka ada orang di sini berfatwa, ya, berdakwah. Walaupun tidak setiap dakwah itu
ada fatwa. Tapi banyak sekali orang berdakwah sekarang sambil berfatwa. Ya. Padahal tingkatan fatwa itu ya tentunya adalah bukan bagi setiap orang. Maka orang ini mati dan Nabi SAW mengatakan, mengapa mereka tidak bertanya? Fa inna syifa'al ayyi as-su'al. Sesungguhnya obat dari kebodohan adalah bertanya. Maka bisa kita lihat dengan jelas. Sahabat yang tadi dia punya niat yang baik. Tapi ternyata caranya keliru. Maka sekedar niat yang baik tanpa dibarengi dengan cara yang baik, itu apa? Mengakibatkan hal tersebut bukan menjadi kebaikan. Nah, maka dari itu sering kita sampaikan tentang sejarah kesyirikan. Sejarah yang tidak boleh kita lupakan. Yaitu bagaimana terjadinya kesyirikan di muka bumi pada kaum Nabi Nuh. Yang mereka memiliki orang-orang soleh yang telah mendahului mereka, telah meninggalkan mereka. Maka demi untuk meneladani ya, orang-orang soleh tersebut, maka dibuatlah patung-patung mereka. Dibuatlah surah, dibuatlah rupa mereka. Sehingga generasi setelahnya ya senantiasa terinspirasi dan mengingat kesungguhan mereka di dalam beribadah. Apakah pada mulanya patung ini diibadahi? Tidak. Ya ini adalah perbuatan yang dilandasi dengan niat yang baik. Tapi caranya bagaimana? Caranya benar atau salah? Salah. Jadi niatnya benar, caranya salah. Apa yang terjadi di akhirnya? Caranya tetap salah dan juga apa? Niatnya pun jadi salah. Walaupun niat awalnya benar atau tidak? Niat awalnya bagus supaya untuk meneladani orang-orang soleh. Tapi dengan cara yang salah tersebut, niat pun ikut berubah menjadi salah. Ya, maka seorang yang berilmu itu lebih berat bagi setan, lebih ditakuti setan daripada sekadar orang yang ahli ibadah. Ya. Maka keutamaan orang yang berilmu itu seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang. Ya. Tapi tentunya ilmu seperti apa yang dimaksud? Ilmu yang dimaksud adalah bukan sekadar ilmu yang mengantarkan seorang memiliki gelar-gelar akademis yang banyak. Ada sebagian orang memiliki gelar-gelar akademis tapi sangat terlihat dari ucapannya tidak memiliki rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal hakikat dari ilmu itu adalah rasa takut. Al-ilmu khasyatullah, kata Imam Ahmad. Ilmu yang sejati adalah ilmu yang bisa mengantarkan pada rasa takut kepada Allah. Maka dia berhati-hati, dia takut kalau ucapannya mengurangi tauhidnya, merusak tauhidnya. Dia takut kalau ucapannya akan memberatkan timbangan keburukan dia di akhirat. Ya, maka dia berhati-hati. Maka seorang dengan perkara-perkara yang ringan, kadang tanpa dia sadari, tauhidnya menjadi keruh. Tauhidnya menjadi rusak. Contohnya tanpa dia sadari, dia katakan misalnya apabila seorang memiliki penjaga, ya kalau tidak ada penjaga, rumah saya udah kecurian, gitu kan? Nah ini dia apa? Telah mengatakan sesuatu, ya, yang ini bisa juga apa? Melemahkan ketauhidan. Kalau saya tidak minum obat ini, saya nggak akan sembuh. Wah kalau nggak ke dokter itu mah nggak sembuh. Wah dengan obat ini saya sembuh. Nah ini perkara-perkara yang menjadikan seorang itu apa? Harus berhati-hati. Maka dari itu Nabi SAW pernah mendatangi seorang yang lagi sakit. Kata Nabi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Ini istilahnya jangan terlalu dibawa perasaan atau jangan terlalu seorang itu apa? Larut di dalam kesedihan. Enggak Nabi, kata orang ini, saya ini berat sekali penyakit saya ini parah sekali gitu kan. Ya sudah Nabi nggak bilang. Hanya saja Allah mengikuti prasangka apa yang terjadi pada orang tersebut? Ya orang tersebut akhirnya mati. Nabi sudah katakan ini nggak apa-apa, gitu kan? Nah, maka di dalam Islam kata-kata itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Apalagi kata-kata seorang ayah atau orang tua kepada anaknya harus hati-hati. Maka dengan ilmu kita menjadi berhati-hati. Lebih berhati-hati lagi terkait dengan kehormatan saudara kita.
Lebih hati-hati terkait dengan seorang mukmin dan dia adalah ulul amri. Ulul amri itu ada dua. Satu, penguasa. Dua, ulama. Harus lebih hati-hati lagi. Karena mencederai kehormatan mereka, menggibah mereka, ya, menebarkan ucapan kebencian kepada mereka itu tidak seperti kepada orang awam. Apalagi kepada Nabi SAW. Harus lebih hati-hati lagi. Jangan mudah menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW. Karena Nabi yang mulia SAW bersabda, menegaskan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Siapa yang berani berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Seorang yang berilmu berhati-hati. Ada orang dianggap kiai, diundang ke sebagian kampus, dia katakan Rasulullah SAW begini dan begitu. Mana riwayatmu? Samulana rijalakum. Sebutkan perawi-perawi hadis kamu. Ini ya adalah merupakan perkara yang berbahaya. Di mana dosa itu bertingkat-tingkat. Tingkatan dosa yang paling ringan sebagaimana disebutkan, innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Sungguhnya semata-mata Rabb mengharamkan berbagai perbuatan keji, al-fahisyah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Wal itsma wal baghya bi ghairil haq. Demikian juga perbuatan dosa dan sikap melampaui batas yang tidak di atas kebenaran. Ini derajat yang kedua. Ya, seperti menumpahkan darah orang, ya. Kemudian mengakibatkan ya kerusakan yang besar di tengah-tengah kehidupan. Kemudian yang ketiga, wa antusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Dan kamu melakukan kesyirikan yang mana kesyirikan itu sama sekali tidak ada landasannya. Tidak bisa dipertanggungjawabkan, tidak punya argumen ya yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada lagi setelah ini tingkatannya? Ada 3. Ya, al-fahisyah yang nampak maupun yang tersembunyi. Yang kedua, perbuatan dosa dan sikap melampaui batas tanpa hak. Yang ketiga apa tadi? Kesyirikan yang itu sama sekali tidak ada hujah, tidak ada argumen bagi pelakunya. Sampai kapanpun orang berbuat syirik tidak akan menemukan argumen secara syar'i, akal maupun fitrah atas kesyirikan. Yang keempat, masih ada tingkatan lagi. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lam. Dan kamu mengucapkan terhadap Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Maka seorang mukmin dengan ilmunya mengantarkan dia kepada rasa takut sehingga dia tidak mudah mengklaim bahwa fulan ini ada di surga. Dia tidak mudah mengatakan asyahid fulan, asyahid fulan, fulan dan fulan. Dari mana dia tahu orang ini syahid? Ya, kecuali jika dia telah dipersaksikan oleh Al-Quran dan As-Sunnah bahwa orang tersebut akan masuk surga, seperti Ja'far bin Abi Thalib, ya, yang mati sebagai syahid, ya, dan yang lainnya seperti Julaibib dan seterusnya yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, berhati-hati, dia tidak mengatakan Allah tidak akan mengampunimu. Ingat ya jemaah sekalian ya, bagaimana ada kisah pada umat terdahulu antara orang yang ahli ibadah dengan si pelaku maksiat, si tukang maksiat. Apa kata si orang ahli ibadah ini kepada pelaku maksiat? Saking kesalnya dia, berkali-kali dia ingatkan, senantiasa diperingatkan, ya, berhentilah dari kemaksiatan yang kamu lakukan, bertakwalah kepada Allah. Tapi orang ini katakan, diam, nggak usah urus urusan saya, ya, urus saja urusanmu sendiri. Kamu nggak akan, apakah kamu akan ditanya tentang saya? Udah, urus aja urusan kamu sendiri. Ya, saking kesalnya sampai pada satu titik dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu. Ini berbicara tentang Allah tanpa berbahaya. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala katakan, apa yang menyebabkan kamu lancang mengatakan, wahai fulan, bahwa aku tidak akan mengampuni saudaramu si pelaku maksiat ini? Sesungguhnya aku telah mengampuni dia dan aku hapuskan kebaikan-kebaikan. Ya, seorang harus takut dari ucapan yang dia lakukan. Ya, demikian juga seorang yang berilmu, dia takut kalau mengadu domba, karena ternyata mengadu domba bisa menjadi salah satu sebab apa? Seorang mendapatkan azab kubur, di mana Nabi SAW pernah melewati sebuah kubur, lalu Nabi mendapati pelepah kurma yang masih basah, lalu dipatahkan, lalu ditancapkan. Semoga dengan sebab
kedua pelepah kurma ini menjadi ringannya, ya, yaitu dengan doa Nabi SAW, ya, selama pelepah kurma ini, ya, belum kering, malam yaibasa. Dan kedua, dan di kubur tersebut, ya, masing-masing itu mereka, ya, disiksa. Di antaranya ada orang yang tidak bersuci dari air kencing. Kemudian yang kedua, ya, yamshi bin namimah, dia melakukan adu domba. Hati-hati, dia takut yang terkait dengan hak saudaranya, mengadu domba. Maka dari itu disebutkan bahwa amalan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah masalah sholat. Tapi dalam para ulama juga mengatakan bahwa sebagaimana disebutkan bahwa yang pertama kali dihisab di akhirat adalah dalam masalah darah, artinya pertumpahan darah. Jadi mana yang benar? Masalah sholat dulu atau masalah darah dulu? Tidak ada kontradiksi. Sholat adalah masalah pertama yang dihisab, yang terkait dengan hak siapa? Hak Allah. Adapun dalam masalah hubungan sesama manusia, hablum minan nas, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Ya, adalah masalah pertumpahan darah. Dan apabila kita tarik benang merahnya, ya, maka kita akan dapati bahwasannya kebanyakan dari pertumpahan darah tidak terjadi kecuali diawali oleh apa dulu, Pak? Di antaranya apa? Adu domba. Ya, jadi hati-hati bahwa adu domba ini adalah perkara yang bisa mengakibatkan seorang terseret ke dalam bahaya yang sangat besar. Apalagi tadi sudah kita sampaikan, kalau ucapan dia terkait dengan wali-wali Allah, ini juga berbahaya. Maka ada seorang demikian mudah lisannya menjadikan orang-orang soleh, wali-wali Allah, orang-orang yang Allah Ta'ala cintai, diolok-olok. Ini yang disebut dengan istihza. Dan seorang harus takut dari istihza. Kenapa? Karena istihza adalah diantara pembatal keislaman. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafik tatkala mereka melakukan istihza, mengolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya. Tidaklah kami melihat para pembaca Al-Quran ini, kata mereka, kata orang munafik, ya, yang lebih rakus dalam makan, lebih buncit perutnya, dan lebih pengecut dalam peperangan. Maksudnya sebagai senda gurau. Ya. Maka berita ini sampai kepada Nabi SAW. Maka turunlah ayat yang menegaskan masuk ke dalam hati mereka, kepada hati kamu. Ini orang-orang munafik. Dia harusnya takut, apalagi terkait wali-wali Allah. Dan setiap mukmin, semua mukmin adalah wali-wali Allah. Setiap mukmin adalah wali-wali Allah. Ada orang begitu arogan, begitu sombong. Ada polisi, dia bentak-bentak, dia marahin, kamu dari mana? Ya, sombong sekali. Ya, arogan. Saya kalau pengen tahu orang, dalam 10 menit saya tahu di mana rumahnya. Sombong sekali. Sehebat apapun dia tidak akan bisa mengalahkan doa orang yang dia zolimi. Maka orang yang begitu pongah, arogan, diktator, semena-mena, lalu dia katakan kepada bawahannya, kamu belain apa istilahnya, buruh-buruh itu, kok kamu jadi belain buruh? Gitu kan? Dimana buruh-buruhnya ini tidak dia berikan upah semestinya. Nabi SAW katakan, hendaklah seorang atul ajir qabla ajaji fa'arakoh. Bayarlah upah tukang sebelum kering keringatnya. Ini udah keringatnya kering, dibayar tidak semestinya. Kezoliman bukan? Bahaya nggak doa orang yang terzolimi? Bahaya. Ya. Jangan mentang-mentang dia punya pesantren yang besar gitu kan, terbesar di Asia Tenggara, hancur, dia bisa hancur dengan doa orang yang terzolim. Allah tak akan hancur. Jadi memang orang-orang yang zolim itu terkadang nggak usah terlalu dipusingkan gimana cara menghancurkannya. Mereka akan hancur dengan kezolimannya sendiri, karena mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Tidaklah makar yang buruk kecuali akan kembali dan menimpa kepada diri mereka sendiri. Makanya disebut makar. Wa makaru wa makarullah. Mereka membuat makar, membuat tipu daya, dan Allah pun membuat tipu daya.
dan tipu daya Allah sangat halus, sehingga seorang tidak sadar bahwa dia sedang diseret ke tempat penyembelihannya sendiri. Dia sedang menggali kuburnya sendiri. Inilah keadaan orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Ya, mereka menganggap bahwa bahwa balasan dari Allah itu adalah sesuatu yang tidak perlu ditakuti. Maka mereka mengejek orang-orang yang beriman, yang menjalankan agama. Mereka mengejek jenggot, mereka mengejek jilbab, ya, mereka mengejek syariat Islam. Baik. Maka dari itu orang-orang seperti ini kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah. Kalaupun di dalam ilmu Allah mereka adalah bukan orang yang mendapat hidayah, maka kematian adalah lebih baik bagi mereka. Demikian doa kita gantungkan kepada ilmu Allah. Ya Allah, seandainya dalam ilmumu orang ini adalah seorang yang berhak mendapatkan hidayah, berikanlah hidayah. Namun apabila di dalam ilmumu dia adalah orang yang akan menimbulkan kerusakan bagi kaum muslimin dan manusia, maka jangan perbanyaklah orang-orang seperti ini. Nah, inilah ilmu yang sejati yang seharusnya kita cari. Bukan ilmu yang kita ambil dari Ruwaibidah. Di mana di antara tanda hari kiamat, wa min asyratis sa'ah, di antara tanda terjadinya kiamat, kata Nabi SAW, an yultamasal ilmu, ya, di mana akan diambil ilmu dari Ruwaibidah. Itu seorang rajulun tafih yatakallam an amril amah, orang bodoh berbicara di dalam kemaslahatan umum. Dia mengira dirinya sudah mencapai tingkatan yang sangat tinggi di dalam agama, sehingga dia adalah seorang mufti, seorang ahli ijtihad, sehingga dia berani mengatakan hum rijal wa nahnu rijal. Mereka MUI laki-laki, saya juga laki-laki. Mereka imam mazhab laki-laki berijtihad, saya juga laki-laki. Ya, mereka berijtihad begini dan begini, saya juga berijtihad. Ijtihad saya belum wajib sholat sekarang fase Mekah. Ini orang yang tidak mengetahui kadar dirinya. Ilmu yang sejati yang membuat orang tahu kadar dirinya. Ya. Gimana seorang sebagaimana para sahabat, apabila ditanya dengan pertanyaan, apa yang mereka lakukan? Dilempar kepada sahabat yang lain. Yatadafa. Terus dilempar, saling lempar, sampai akhirnya pertanyaan itu bagaimana? Kembali kepada yang pertama. Tidak bermudah-mudah di dalam berfatwa. Tidak serampangan, tidak ceroboh di dalam berfatwa. Tetapi orang ini, ya, dia berfatwa, dia mengeluarkan produk-produk hukum yang sama sekali tidak dikenal, adalah merupakan perkara yang benar-benar bukan hanya ganjil, tapi jelas-jelas menyimpang dari agamanya, karena bertentangan dengan nas yang sorry, yang tegas dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Sedikit kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh. Ya. Kita telah berbicara tentang mengambil ibrah dari berbagai ayat-ayat Al-Quran. Terkait dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, ya, Fandur qawari'a ayatil ma'adibih, kata Syekh. Ya. Maka perhatikanlah di dalam ayat-ayat yang di dalamnya terdapat pembicaraan tentang hari akhirat, al-ma'ad. Ma'ad itu tempat kembali, maksudnya akhirat. Maka ada kitab yang sangat bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, namanya Zadul Ma'ad, bekal ke tempat pulang. Ya. Bekal menuju tempat kembali itu akhirat. Di mana ayat-ayat yang berbicara tentang ya, akhirat ini dan tempat kembali dan perincian tentang hari kiamat. Bagaimana amalan-amalan hamba itu tidak ada yang luput sekecil apapun. Di antara ayat yang berbicara, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang beramal dengan kebaikan sebesar zarah, dia akan melihat ganjarannya, dia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian pula kalau seorang beramal dengan keburukan walaupun sebesar dzarrah, dia akan melihat. Ya. Maka orang akan terbelalak, orang yang melakukan keburukan akan kaget dengan apa yang dia lakukan. Ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ini kitab apa ini? Catatan amal ini. Kitab yang sangat, ya,
membuat dia tercengang, tidak menyisakan satu amalan pun, yang kecil maupun yang besar, kecuali semuanya tertulis, terekam dengan sempurna. Seorang mukmin takut di akhirat nanti dengan catatan amalnya. Ya, apa yang akan memenuhi catatan amalnya? Apakah catatan amal yang memberatkan timbangan kebaikannya atau timbangan keburukannya? Apakah dia akan berada dalam illiyin atau berada dalam sijil? Ya. Baik. Perhatikan ayat ini, wa ma fi dzalikal yaumin ahwal, dan apa yang terjadi berupa kedahsyatan, kegentingan pada hari tersebut. Ya, berbagai kesempitan. Demikian pula hendaklah dia memperhatikan ayat-ayat yang terkait dengan kebangkitan. Ya, balasan juga yang terkait dengan surga dan neraka. Nah, kemudian saya mengatakan wanzur lima qassa an 'adin wa an iram, sebagaimana tema kajian kita, yaitu mengambil ibrah dari umat terdahulu. Maka lihatlah apa yang Allah telah kisahkan berupa ya kisah kaum 'Ad dan kaum Iram. Iram itu kaum yang memiliki tiang-tiang yang tinggi. Disebutkan di dalam Al-Qur'an Irama dzatil iman. Kaum Iram yang memiliki ya apa bahasa kitanya? Tiang-tiang yang tinggi. Perhatikanlah di dalam Al-Qur'an berbagai kisah-kisah umat terdahulu. Ya, bagaimana Allah Ta'ala ya menghalalkan, melegalkan, ditimpakannya kepada mereka berbagai hukuman disebabkan ulah mereka sendiri. Merekalah yang mengundang azab Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang terjadi di sebagian negeri kaum muslimin sekarang. Terakhir di Maroko ya, di Maroko. Maka berbagai dosa-dosa ini akan bisa menjadi sebab turunnya azab. Dan yang terkena azab pelaku dosanya atau semua? Semua. Ya. Maka dari itu ada perbuatan-perbuatan yang kalau tidak dicegah lalu tersebar, ini bisa membahayakan kemaslahatan manusia. Maka seringkali disebutkan orang-orang mempertanyakan apa peran ilmu syar'i dalam kehidupan ini. Lalu dia membanggakan peran sains dan teknologi. Seharusnya kita balik tanya juga. Kerusakan apa yang sudah ditimbulkan oleh sains dan teknologi? Berapa banyak hewan yang sudah punah gara-gara sains dan teknologi yang didewa-dewakan? Benar, sains dan teknologi membawa berbagai manfaat yang sangat besar, tapi berapa banyak nyawa manusia melayang disebabkan bom atom, disebabkan senjata kimia, ya, dan sebagainya. Hewan-hewan yang mati tercemar dengan sampah-sampah yang ada. Bahkan sampah Indonesia itu sampai ke Afrika ya, Masya Allah, luar biasa. Nah, dan bukan hanya merusak ya apa istilahnya lingkungan, tapi hewan-hewan pun ya di sini banyak yang termadaratkan. Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Apa yang ditimbulkan oleh teknologi berupa berbagai kerusakan. Apalagi di zaman gadget sekarang yang tersebarnya hoax. Ya, kejahatan-kejahatan menjadi apa? Terakselerasi dengan sangat cepat. Ya. Tindak penipuan, hacking, ya, cracking dan sebagainya, mengambil harta orang dalam jumlah yang banyak dan seterusnya. Ya, tersebarnya berbagai rahasia-rahasia dan hal yang sifatnya personal, ya. Berbagai aib, keburukan diumbar dengan begitu masif dan cepat. Ya. Tapi peran ilmu agama datang untuk menjaga sesuatu yang tidak ada di dalam pelatihan pertahanan dan keamanan. Di mana di dalam pelatihan pertahanan dan keamanan disebutkan hal-hal yang bisa mengancam eksistensi dan stabilitas suatu bangsa, baik stabilitas ekonomi, stabilitas politik, stabilitas keamanan. Tapi di dalam pembahasan-pembahasan tersebut pernahkah dicantumkan bahwa dosa akan menjadi sebab kehancuran satu kaum? Sekarang masih ada bekas bendungan Ma'rib, masih ada. Mana negeri yang hijau itu yang dialiri dengan air dari bendungan Ma'rib, sehingga di kanan kirinya dipenuhi dengan apa? Perkebunan yang hijau. Mana? Sekarang hanya ada tinggal ya padang pasir yang gersang.
Demikianlah nikmat keamanan tercabut disebabkan orang meninggalkan iman. Inilah peran ilmu syar'i. Itu untuk menjaga eksistensi dan kemaslahatan manusia, bukan hanya secara akhirat tapi juga di dunia. Maka tanpa adanya ilmu syar'i, sehebat apapun teknologi tidak akan memberikan manfaat. Ya. Maka dari itu tersebarnya berbagai teknologi canggih di Amerika Serikat tidak bisa membuat ditekannya angka kriminalitas di negeri tersebut, mulai dari pembunuhan, perampokan, tersebarnya narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya. Dosa-dosa inilah yang akan menghancurkan. Kita mengambil pelajaran dari kaum-kaum tersebut yang sebenarnya perbuatan mereka sendiri ya itu mengundang menjadi halal, menjadi legal bagi mereka untuk ditimpakan kepada mereka adab. Artinya mereka tidak punya alasan lagi, tidak punya hujah lagi. Tapi kalau masih ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah, maka bisa jadi itu menjadi sebab dihalangi. Demikian pula para penuntut ilmu. Para penuntut ilmu mungkin disepelekan. Apa perannya para penuntut ilmu ini yang menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Duduk di majelis, ngapain orang-orang ini? Ya. Di mana di zaman Nabi ada dua orang sahabat. Yang satu dia menuntut ilmu, yang satu dia ini membiayai saudaranya menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa kita ditolong oleh orang-orang yang lemah. Innama tunsoruna wa turzaquna bidu'afaikum. Semata-mata kamu itu ditolong dan dimenangkan. Apa sebabnya? Karena adanya orang-orang lemah. Maka orang-orang lemah ini harus dibantu. Agar apa? Agar kita mendapatkan rizki dan pertolongan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka dari itu para sahabat dahulu mereka bersemangat. Ahlu Sufa. Ahlu Sufa itu orang-orang yang tinggal di pinggiran masjid Nabi SAW. Yang mereka terikat. Mereka tidak berbisnis di pasar. Mereka hanya fokus untuk menuntut ilmu ya dan beribadah di masjid Nabi SAW. Maka di antara qurra ada yang terkadang mereka menyandarkan yang sifatnya pangan atau yang sesuatu yang bisa dikonsumsi untuk para ahli sufa. Ada yang mereka menggantungkan kurma, ada yang mereka menggantungkan makanan-makanan. Ya. Orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah menjadi sebab datangnya ampunan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang ketika ada penuntut ilmu, di sana juga ada yang mengajarkan ilmu, maka malaikat itu apa? Mendoakan ampunan bagi orang yang mengajarkan ilmu. Ya. Demikian pula apa? Ikan-ikan yang ada di lautan. Maka apabila tidak ada lagi orang yang mengajarkan ilmu, tidak ada lagi para penuntut ilmu di satu negeri, maka kondisinya sangat rawan, sangat rentan, sehebat apapun teknologinya. Ya, maka akan dihancurkan oleh Allah Tabaraka. Bukankah kaum Iran punya teknologi tingkat tinggi? Coba di Indonesia di mana negara yang banyak tiang-tiangnya? Paling ada teknologi pembuatan candi Prambanan, teknologi pembuatan candi Borobudur. Ya, tapi karya-karya monumental yang juga tidak kalah hebatnya seperti apa itu? Piramid, bangunan-bangunan yang kokoh. Bahkan ada kaum mereka memahat ya bukit dan gunung. Sampai sekarang masih ada. Ya, sampai sekarang masih ada. Jadi, ternyata teknologi tersebut tidak bisa menghalangi turunnya azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Maka jangan seorang pongah, jangan seorang congkak, arogan dengan teknologi, seolah-olah tidak butuh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kita sekarang tidak butuh lagi Tuhan. Tuhan kita yang baru adalah teknologi. Padahal terlalu banyak permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh teknologi. Dan sekali lagi teknologi itu banyak menimbulkan permasalahan baru yang tidak pernah ada pada sebelumnya. Kita sudah merasakan, kita yang punya anak, mendidik anak di zaman ini gimana? Susah dengan teknologi. Ya, bahkan kurang-kurangnya kita ini mendidik istri kalau kurang, dompet kita ini cepat kering. Ya. Nah, kalau dompet bukan kering, apa istilahnya? Menguap. Ya. Kenapa? Istri kita punya aplikasi, gitu kan? Ya, makanya waduh dikit-dikit bisa shopping terus. Ya. Nah, ini berat di zaman ini. Bagaimana seorang belajar mempraktekkan tentang qanaah, tentang syukur. Ya. Dia selalu melihat diajak ke atas, melihat ke atas.
Dan Indonesia sekarang ini sedang ada dalam kondisi yang mengenaskan. Darurat judi, utamanya judi online. Dan Indonesia juga darurat pamer. Posting status, update status lah. Lagi makan dipamerin, jalan-jalan dipamerin, traveling dipamerin, hewan peliharaan juga dipamerin, ya. Semuanya dipamer-pamerin. Apakah dia nggak tahu kalau saudaranya itu ada yang nggak punya uang untuk berobat, ya, yang dia sedang dililit utang dan sebagainya. Maka ini adalah perkara yang harus diperhatikan. Sehingga orang apa? Mungkin secara akademik intelektual orang-orang sekarang ya lebih tinggi, tapi secara kecerdasan emosional, secara kepekaan, kepedulian itu jauh sekali. Itu jauh sekali. Maka manfaatkanlah media tersebut ya, untuk hal-hal yang benar-benar mendatangkan kebaikan. Apalagi kalau itu bisa mendatangkan keburukan. Perhatikan tentang keburukan teknologi. Berapa banyak orang-orang memajang anaknya yang lucu di foto profilnya, atau memajang istrinya yang cantik di, ya, atau perempuan itu sendiri yang memajang. Nah, ini membahayakan diri mereka sendiri, bisa tertimpa ain dan berbagai keburukan. Dan sebagian sihir itu menggunakan media foto juga, gitu kan? Nah, maka orang tidak sadar dia sedang ya melemparkan dirinya ke dalam bahaya. Ya, maka berhati-hati di dalam berinteraksi dengan teknologi ini. Jadi alih-alih memberi manfaat, ternyata kalau tidak pandai-pandai dia akan memotong-motong orang yang menggunakan teknologi ini. Maka Indonesia yang sebagian penduduknya belum siap berinteraksi dengan smartphone, yang mana orang itu kalau orang yang cerdas, orang yang bijak, orang yang tahu bagaimana menggunakan smartphone, dia akan semakin cerdas. Ya, apalagi kalau dia berinteraksi dengan AI, dia pinter nanyanya sama artificial intelligence, dia tambah cerdas. Karena AI itu ya tergantung yang bertanyanya. Kalau dia tanyanya bermutu, dia juga akan bisa berikan feedback yang lebih lagi. Gitu kan. Tapi ketika orang yang menggunakan smartphone ini bukan orang yang cerdas, jadilah apa? Jadilah seperti sekarang. Judi online ini nomor 1. Jadilah gimana? Pengguna TikToknya kedua terbesar di dunia, gitu kan? Ya, karena belum punya kesiapan di dalam menggunakan teknologi. Sehingga teknologi ini apa? Tidak menjadikan orang itu ya semakin dewasa, semakin matang, semakin tahu kadar dirinya, bahkan semakin lupa daratan. Yang berbahaya, pengguna teknologi ini juga kebanyakan adalah diantaranya kaum wanita. Yang mana apabila Dajjal nanti keluar, pengikutnya siapa? Kebanyakan wanita, anak-anak, yang mereka wanita dan anak-anak punya satu ya kesamaan. Apa itu? Lemahnya akal. Dan mendominasinya apa? Perasaan. Maka Nabi yang mulia mengatakan, "Ma ra'aitu min naqisati aqlin wa dinin." Saya tidak melihat suatu sosok yang lebih lemah, ya, yang lemah akal dan agamanya, yaitu kaum wanita. Yudhibu lilubi rajulil hazimi min ihdakun. Yang bisa menghilangkan akal seorang yang teguh, yang punya prinsip seperti kalian ini. Aneh kalian ini. Kalian ini kaum yang akalnya lemah, agamanya lemah. Bagaimana maksud agamanya lemah? Ketika haid, dia tidak bisa mengerjakan berbagai ya ibadah. Di antaranya dia tidak berpuasa, dia tidak sholat. Ini kelemahan di dalam agamanya. Bukan berarti wanita tidak ada yang memiliki keunggulan dan kecerdasan, karena maksud hadis ini bukan itu. Ya. Dan ini apa? Wanita ini walaupun lemah bisa menghilangkan akal seorang laki-laki. Intinya yang kita sampaikan bahwa di sini wanita itu memiliki kelemahan akal. Siapa saja yang ditimpa dengan kelemahan akal, maka dia akan mudah menjadi santapan bagi Dajjal. Sekarang Dajjal ini belum keluar nih. Yang banyak terjerat judi online ini bapak-bapak apa ibu-ibu ini? Hah? Bapak-bapak juga banyak. Ya, kita nggak tahu lah ini datanya gimana ya. Ya. Dan kaum wanita ini tidak bisa juga mengendalikan, banyak yang tidak bisa mengendalikan ya dalam yang terkait dengan shopping dan sebagainya. Maka hati-hati nih. Ini Dajjal belum muncul.
Ya, begitu mudahnya orang terjebak di dalam berbagai propaganda yang melemahkan akalnya. Ya. Maka siapa saja yang membenci agama Ibrahim, maka akan rusak akalnya. Wa may yarghabu millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Para ulama menyebutkan, tidaklah seorang membenci agama Ibrahim kecuali dia safiha nafsah, membodohi dirinya sendiri. Setinggi apapun IQ-nya, kalau dia membenci agama ini tanpa dia sadar, dia akan melakukan berbagai kebodohan-kebodohan, ya, yang menjadikan dia boleh jadi lebih bodoh daripada orang yang tidak punya ilmu. Maka orang membenci syariat Ibrahim membuat dia mengucapkan perkataan-perkataan yang lebih awam daripada orang awam. Ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin tidak ada yang baru, hanya pengulangan. Ya, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala membekali kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh As-Sa'di, ilmu yang bermanfaat itu patokannya ada dua. Satu, yuzilu anka syakka wad daron, bisa menghilangkan darimu keraguan-raguan. Keraguan-raguan timbulnya karena apa, Pak? Syubhat. Yuzilu anka syakka wad daron, dan bisa menghilangkan adaron, kekotoran hati. Kotornya hati dipenuhi dengan hasad, kerakusan, bakhil, pengecut. Disebabkan apa? Syahwat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bisa menghilangkan, membersihkan, menetralisir dua penyakit yang paling ganas. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Syubhat disebabkan keraguan-raguan, ya, penyakit syahwat, ya, ini disebabkan mengikuti hawa nafsu. Dan di akhir zaman kita harus lebih berhati-hati. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwa di akhir zaman umat ini jumlahnya banyak, tapi mereka bagaikan buih, ya, yang ada di lautan. Buih banjir, mohon maaf. Kagusa isail. Lalu para sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita minoritas, wahai Rasulullah? Tidak, bahkan kalian pada waktu itu di akhir zaman banyak. Ya, tapi kalian bagaikan buih banjir. Ya, sebelumnya Nabi SAW katakan akan dicabut rasa takut dari musuh-musuh kalian. Dan orang-orang kafir akan mengerumuni kaum mukminin seperti orang-orang yang mengerumuni sebuah nampan untuk makan dari berbagai sisi semuanya. Menjadikan kaum mukminin ini sebagai objek sasaran empuk. Ya. Karena umat Islam pun saat ini banyaknya yang apa? Sebagai produsen atau konsumen. Konsumen. Hanya sebagai objek, hanya sebagai korban. Ya. Bukan sebagai decision maker, bukan sebagai penentu keputusan. Kemudian nanti Nabi SAW katakan kalian seperti buih banjir. Apakah karena jumlah kami sedikit? Tidak, jumlah kalian banyak. Ya. Dan kemudian Allah Ta'ala karena pada waktu itu kalian ditimpa dengan penyakit al-wahan. Amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. La bal antum katsir. Tidak, bahkan kalian itu banyak. Kalian akan ditimpa dengan dua penyakit. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Dan takut mati itu konsekuensi dari apa? Cinta dunia. Kalau orang udah cinta dunia, pasti akan takut mati. Maka dari itu orang yang paling rakus dalam kehidupan dunia, wala tajidanahum ahrasan nasi ala hayati dunia. Kamu akan dapati orang-orang yang paling rakus terhadap kehidupan dunia apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan dan orang-orang Yahudi. Itu paling rakus terhadap kehidupan ini. Nah, mereka adalah orang yang paling mengikuti hawa nafsu. Dan di akhir zaman ini rasa rakus tersebut bukan dikekewe kesorangan. Apa bahasanya? Bukan dipelihara oleh dirinya sendiri, seorang sendiri. Tapi apa? Rasa rakus tersebut ikut di-share, ikut disebarkan. Sehingga orang-orang apa? Tidak hanya dia saja yang cinta dunia, tidak hanya dia saja yang sibuk memamerkan kekayaannya, betul? Atau pura-pura kaya. Ini lebih parah lagi, ya. Pura-pura kaya. Cinta dunia. Ini yang akan menjadikan umat ini menjadi lemah. Maka dari itu, selalu dan selalu kita membentengi diri kita dengan ilmu yang bermanfaat,
yang menuntun kita untuk senantiasa isti'anah, meminta tolong kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat yang menuntun kita untuk isti'adah, minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga kita tidak pernah meninggalkan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Setiap hari kita baca. Setiap hari. Ya. Karena harta kita, kedudukan kita, kecerdasan kita tidak akan bisa mencegah dari keburukan yang Allah takdirkan kepada kita. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya, maka kita berusaha. Ya. Bagaimanapun sesuatu itu berusaha kita kejar, kalau belum takdirnya tidak akan bisa kita dapatkan. Ya, ma asabaka lam yakun liyuftiaka. Kata Nabi, apa yang memang harus mengenai kamu pasti akan kamu dapatkan. Walaupun kamu tidak mati-matian mengejarnya. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan apa yang memang harus luput darimu, yang bukan takdirmu, bukan bagianmu, ya, maka tidak akan bisa kamu dapatkan. Walaupun dikejar mati-matian. Maka itu selalu ilmu ini harus menuntun kita untuk beristi'anah dan beristi'adah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menunaikan hak-hak peribadahan kepada Allah, yang itu adalah merupakan wadhaiful ubudiyah, tugas peribadahan kita setiap hari. Isti'anah, isti'adah itu bukan seminggu sekali, setiap hari. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau sandarkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ya. Berangkat akun bae da imam mobilnya canggih, sistem pengeremannya ABS, remnya ini, cakram ini itu dan sebagainya. Secanggih apapun mobil kita, kalau ada tronton, remnya blong, nyosor dari belakang, gimana Pak? Ya sudah, ya nggak bisa ngapa-ngapain. Apa mobil kita tiba-tiba ada sistem langsung seperti pesawat itu Pak, langsung ke atas gitu ya? Oh bisa dibuat ya Pak? Saya juga baru kepikiran sekarang ini. Tabrakan, langsung terbang, langsung ada apa Pak? Parasut ya. Coba nih mahasiswa yang dengar nih, buat ya. Baik, nah ini senantiasa kita minta kepada Allah, karena isti'anah, isti'adah, ya, memohon kebaikan bagi hati kita adalah ibadah yang terpenting. Ya, anta khairu man zakkaha, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, engkaulah sebaik-baik yang mensucikan hati ini. Semua kebaikan yang kita miliki, semua ibadah sehebat apapun, sebanyak apapun, kalau tidak diiringi kebaikan hati, ya bermanfaat. Ya. Ati nufusana taqwaha, ya Allah berikanlah kepada hatiku ketakwaannya, bersihkan hati kita ini. Banyaknya ibadah dengan ujub, kesombongan, akan memberikan manfaat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, beribadahlah kepada Rabbmu sampai datang kepadamu kematian. Terus makmurkan hati kita dengan amalan-amalan hati, cinta kepada Allah. Setiap saat sampai kita meninggal, takut kepada Allah. Setiap saat sampai kita meninggal, tawakal kepada Allah, berharap, dan seterusnya dari berbagai amalan-amalan hati. Hadza sallallahu ala nabiyina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari saya pribadi. Tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa naqtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.